Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru hadir hari ini karena mungkin baru pulang dari perjalanan berlibur, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini saudara kita boleh sungguh memiliki hati yang terus-menerus diperbaharui Tuhan. Saudara, setiap kita sangat suka kalau punya sesuatu yang baru ya. Sudah lihat anak-anak kita sudah punya mainan banyak. Selalu pingin saudara mainan yang baru, mobil-mobilan yang baru. Yang dewasa pun senang sekali kalau dapat oleh-oleh sesuatu yang baru. Apakah itu kaos yang baru, baju yang baru, atau mungkin saudara pernak-pernik sesuatu yang baru. Saudara, kita sangat suka. Walaupun kita tahu kita sudah punya banyak sesuatu yang baru menarik hati kita. Tetapi Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan tema tahunan The Year of Spiritual Awakening. Kita merindukan kerohanian di dalam hidup kita diperbaharui, dibangun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga dengan demikian kita mau fokus. Tidak hanya kepada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara yang ada di sekeliling kita, pekerjaan kita, atau sudah sekalian harta benda yang bisa kita miliki. Tetapi kita mau fokus kepada perkara yang di dalam. Bulan ini Januari Pak Hani memberi tema Fresh Anointing. Pengurapan yang segar, pengurapan yang baru turun sudah atas kehidupan kita. Kita membutuhkan sesuatu yang memperbaharui dari dalam. Sehingga ketika sesuatu yang dari dalam ini diperbaharui, walaupun kita tidak punya sesuatu yang baru dari luar, tetapi sudah itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema Great Blessings in Unity. Berkat-berkat besar sudah di dalam kesatuan. Mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setelah saya membaca judulnya, kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini dengan suara keras. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Mazmur ini adalah Daud. Saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca ayat-ayat ini dan merenungkannya, khususnya ketika saya mulai melihat saudara secara umum, secara garis besar, kehidupan Daud, kehidupan keluarganya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa kerukunan itu merupakan barang yang langka. Sesuatu yang mudah diucapkan, saudara, sesuatu yang sangat didambakan, tetapi yang sulit dijalankan. Sulit sudah dipraktekkan. Dari pengalaman Daud secara pribadi, kita melihat sudah khususnya di dalam kehidupan keluarganya. Hubungan antara mertua dan menantu tidak rukun. Di sini berapa banyak saudara yang punya mertua, punya menantu. Sementara kita menerima firman, biarlah firman Tuhan itu juga mengoreksi. Apakah saudara memiliki kerukunan dengan mertua saudara menantu?
Mertua bisa melihat anak menantu seperti mengasihi anaknya sendiri. Sebaliknya menantu bisa melihat, menyayangi mertua seperti orang tuanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Saul, Raja Israel yang pertama dipilih Tuhan. Diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, dan ketika terjadi satu peperangan antara orang Israel dan Filistin. Orang Filistin menantang untuk duel 1 lawan 1. Dan yang dijagokan dari Filistin adalah Goliat. Seorang yang punya tinggi badan 3 meter. Sudah itu sebabnya tidak ada satu orang yang berani termasuk Raja Saul. Dan kita membaca bagaimana Daud. Saudara-saudara sekalian, walaupun dia tidak termasuk barisan perang Israel. Dia hanya disuruh oleh ayahnya mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Tapi kita membaca semua kisah itu. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Sejak saat itulah Saul sangat menyayangi Daud. Bahkan dijadikan menantunya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami pemikiran Saul seorang raja. Bagaimana dia ingin memberikan anak perempuannya seorang suami yang gagah perkasa. Seorang suami yang kelak bisa menggantikan dirinya. Atau paling tidak saudara bisa memastikan hidup anak perempuan untuk sungguh-sungguh bisa memiliki keturunan yang hebat. Tetapi kenyataannya setelah Daud sudah sekalian menjadi orang yang dipercaya oleh Saul. Kemana saja Saul maju perang, Daud pasti dibawa. Tetapi sudah sekalian kita membaca pada suatu kali ketika Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Sesuatu tidak diduga oleh Saul. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang paling berkuasa, sebagai seorang mertua. Saudara, dia mendengar orang-orang memberi pujian. Wanita-wanita memberi pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9 mencatat demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. 1 laksa 10.000. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu. Sejak Saul mendengar pujian yang diberikan lebih kepada menantunya. Dikatakan dia sangat marah. Hatinya sangat sebel. Dia tidak bisa berpikir panjang. Bahwa yang menerima pujian lebih hebat dari dirinya adalah seorang anak muda. Seorang yang ada di dalam keluarganya. Menantunya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan kalau saudara membaca dari 1 Samuel 18 sampai terakhir sampai matinya Saul. Tidak ada yang lain yang dikerjakan oleh Saul. Kecuali membenci dan berusaha membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara. Daud tidak memiliki hubungan yang baik dengan mertua. Walaupun sudah sekalian ketika kesempatan ada di pihaknya untuk membalas. Daud tidak mau melakukannya. Tetapi itu tidak meredakan kemarahan Saul. Berapa banyak saudara sedang memiliki hubungan seperti ini. Hubungan mertua dan menantu yang tidak rukun. Dalam contoh ini mertua sudah yang sangat membenci menantu. Mungkin di dalam kisah yang lain bisa dibalik. Menantu yang sangat benci mertua. Banyak alasan mungkin mertua turut campur lah. Ya, berusaha memisahkan atau enak sendiri atau yang lain. Bagaimana sudah hubungan anak-anak Daud satu dengan yang lain? Daud pun tidak memiliki anak-anak yang hidup rukun. Bahkan di dalam keluarganya sudah dia tidak bisa bersaksi. Dia tidak bisa testimoni, cerita, membanggakan anak-anaknya.
Sebab di dalam keluarganya terjadi incest. Incest adalah hubungan seks di dalam antar keluarga. Saudara-saudara sekalian, Amnon adalah anak Daud yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Tamar, yang juga anak Daud, tetapi dengan istri Daud yang lain. Berarti Amnon ini jatuh cinta dengan adik tirinya sendiri. Kisah ini dicatat dalam 2 Samuel pasal 13. Saudara nanti bisa membaca kisah ini. Bagaimana akhirnya Amnon memperkosa adik tirinya. Bayangkan, dalam keluarga ada incest. Tidak ada yang tidak tahu di dalam kerajaan Israel. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana hal ini terjadi kalau saudara dengan teliti memeriksa firman Tuhan. Peristiwa ini diawali dengan perzinahan Daud dengan Batsyeba. Kisah ini dicatat dalam 2 Samuel 11. Padahal saudara sekalian, Daud sudah punya banyak istri dan gundik. Nanti dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 5. Saudara bisa membaca Daud punya istri 6. Setiap istrinya punya anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu belum cukup. Kemudian di dalam 2 Samuel 5 ayat 13 dicatat kembali. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Berarti 6 istri kurang. Ambil lagi gundik, ambil lagi istri. Dan dikatakan masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Wow. Bapak Ibu Saudara, inilah sisi suram dari kehidupan Daud. Istrinya yang banyak, gundik-gundik yang banyak tidak memuaskan di dalam diri Daud. Ini membuktikan sesuatu yang baru yang kita miliki, saudara sekalian, tidak pernah memuaskan hidup kita. Di dalam 2 Samuel 11 diceritakan bagaimana Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Mengambil Batsyeba, istri dari perwiranya sendiri. Yang kemudian untuk menutupi aibnya, Daud membunuh Uria, suami daripada Batsyeba. Setelah itu kalau sudah baca 2 Samuel 12, Daud ditegur saudara melalui Nabi Nathan. Allah menegur Daud dan Daud mengakui dosanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, aib yang sudah terjadi. Satu contoh kehidupan yang tidak baik dari orang tua. Saudara lihat kemudian itu diikuti oleh anak-anaknya. 2 Samuel pasal 13 yang mencatat pemerkosaan Amnon anak Daud terhadap adik tirinya terjadi setelah perzinahan Daud. Itu sebabnya jika dalam hidup rumah tangga saudara tidak terjadi kerukunan, ada persoalan. Mari kita belajar untuk melihat sudah apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua, saudara bisa menurun, bisa juga tidak. Saudara-saudara sekalian, tidak berhenti di situ. Terjadi pembunuhan dalam keluarga Daud. Absalom yang adalah kakak dari Tamar. Ya, Absalom ini ganteng. Saudara, dia punya adik perempuan cantik Tamar yang diperkosa oleh Amnon. Dia marah sekali. Waktu mendengar saudara bahwa Amnon kakak tirinya ini memperkosa Tamar. Dan Daud tidak melakukan sanksi. Daud cuma marah gitu aja tapi tidak melakukan satu hukuman disiplin sanksi kepada Amnon. Absalom akhirnya sangat marah. Setelah menunggu beberapa saat kurang lebih 2 tahun. Saudara bisa membaca dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 32. Absalom membunuh Amnon. Saudara perhatikan. Di dalam keluarga Daud saudara kita melihat begitu kacau. Hubungan satu anak dengan anak yang lain tidak ada yang rukun. Itu disebabkan karena istri-istrinya gundik-gundiknya yang banyak. Dan juga Daud tidak mendidik anak-anaknya dengan disiplin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita juga membaca hubungan orang tua dan anak yang tidak rukun. Kalau tadi yang pertama antara mertua dan menantu. Yang kedua di antara anak-anak sendiri. Sekarang kita lihat orang tua dengan anak. Absalom, saudara, adalah seorang anak yang ganteng, cakap, pandai. Daud sangat menyayangi, memanjakan. Apa saja yang diminta Absalom diberikan. Saudara, ada banyak orang tua berpikir, kalau dia bisa memberi apa saja kepada anaknya, pasti besok-besok anaknya akan balas budi. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak terjadi demikian. Teori, saudara, ilmu, sudah kejiwaan, khususnya dalam pendidikan anak, tidak pernah menyebutkan itu. Anak yang dibesarkan, dididik dengan cara selalu diberi, selalu dimanjakan, tidak pernah mengenal kata balas budi. Dia akan selalu kurang dan kurang. Saudara lihat Absalom yang sangat dimanjakan oleh Daud. Dia melakukan kudeta. Saudara sekalian, ayahnya sendiri yang memanjakan dia akan dibunuh. Dia merebut tahta Daud. Kita bisa melihat itu dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita akan luput daripada Absalom. Bayangkan, seorang raja, seorang ayah, seperti tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas. Dia melarikan diri. Beberapa ratus tentaranya mengikuti dia, orang-orang yang setia. Bersembunyi di goa-goa, takut dibunuh oleh anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya membaca kisah yang mungkin ada banyak dari saudara pernah membacanya. Saya tidak tahu apakah ini sekedar cerita atau true story. Kisah dari 2 orang janda. Yang pertama janda Lin Xiaozhen. Saudara-saudara sekalian, ketika suaminya meninggal dunia setelah menikah selama 35 tahun. Suaminya seorang pekerja keras, memberikan warisan kepada istrinya $5 juta US. Wow, banyak sekali. Saudara sekalian, mereka punya 4 anak, 2 pria, 2 wanita. Saudara-saudara sekalian, Ibu Lin Xiaozhen merasa bagaimana saudara anak-anaknya sangat mencintai dia. Dia pun sangat mengasihi. Saudara, dia kurang berpikir bahwa walaupun 2 anak perempuan sangat mencintai dia, tapi belum tentu suaminya. Ya. 2 anak lakinya sangat cinta, tapi bagaimana dengan istri dari 2 anak laki. Tetapi saudara, rasa percaya yang sangat besar membuat Ibu Lin Xiaozhen membagi $5 juta US ini semuanya dikasih ke anak-anaknya. Dia berpikir bahwa dia nggak mau pusing, dia akan dirawat oleh 4 anaknya ini. Tapi apa yang terjadi? 4 anaknya membawa Ibu Lin Xiaozhen ke rumah panti jompo dan tidak pernah menengoknya. Setelah beberapa tahun saudara, Ibu Lin Xiaozhen berada di rumah jompo. Dia merasa sangat kecewa, sakit hati. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sementara ada kisah yang kedua dari Mrs. Liu. Dia menerima, saudara sekalian, harta warisan yang hampir sama. Dengan 4 anak. Ketika suaminya meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Mrs. Liu? Dia mendeposito sebagian besar dari uang warisan. Sebagian kecil dia bagi sudah kepada ke-4 anaknya. Dan Mrs. Liu hidup setiap bulan dari bunga deposito. Dia masuk ke rumah jompo yang bagus. Saudara, yang penuh perawatan bagus. Dia bayar sangat mahal. Dan sudah kemudian dia hidup dari uang deposito itu, dari bunganya.
Dan dia berkata kepada 4 anak mantu cucunya, kalau kamu mengunjungi aku ke rumah jompo ini, setiap kali kamu datang saya kasih angpau. 1 orang $100 US. Dan kalau kamu datang, mama akan bawa kamu traktir ke restoran-restoran yang enak. Semua mama yang traktir. Sudah bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh 4 anak mantu cucu. Sangat hormat sekali. Berbondong-bondong mereka bikin jadwal untuk mengunjungi mamanya. Sebab setiap orang yang datang, anak, mantu, cucu, ya, dapat $100 traktir, makan yang enak-enak gratis. Dan mamanya berkata, siapa yang nanti pada waktu mama meninggal ada di sisi mama akan mendapat separuh dari warisan. Wow, itu sebabnya mamanya nggak boleh dengar sakit, langsung ada yang menemani, semuanya berebutan. Saudara sekalian, dan Mrs. Liu hidup dengan bahagia, dikelilingi oleh anak, mantu, cucu yang selalu memperhatikan, menggandengnya dan merawatnya. Kita tidak tahu semua apa motivasi di balik semua itu. Saudara, saya juga sekali lagi tidak tahu apakah ini true story atau ini sekedar cerita. Tetapi Bapak Ibu, ini menggambarkan berapa banyak kisah-kisah yang menyedihkan terjadi dalam kehidupan keluarga. Seperti Absalom terhadap papanya. Raja Daud, seorang yang berkuasa diurapi Tuhan. Tetapi saudara, ambisi di dalam dirinya membuat dia lupa. Dia bahkan ingin membunuh ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara baca 2 Samuel 16 ayat 22. Absalom meniduri gundik-gundik papanya. Waktu Daud harus melarikan diri, dia tidak bisa bawa semua istrinya yang banyak itu. Dia hanya bawa beberapa istri, yang lain ditinggal. Dan yang ditinggal di istana, saudara, itu ditiduri oleh Absalom. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika Mazmur 133 ayat 1. Daud mencatat berseru, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya melihat ini sudah sebagai satu wish, sebagai satu pengharapan, sebagai satu impian yang tidak terjadi dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya di dalam keluarga, kerukunan itu seperti barang yang langka. Tetapi sudah di dalam jemaat, di dalam gereja, hubungan gereja satu dengan gereja yang lain. Atau di dalam satu gereja, kerukunan seperti barang yang langka. Sesuatu yang sangat mahal dan sulit dicapai. Mari kita lihat pengalaman Paulus yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Saudara sekalian, dia mencatat bahwa di dalam jemaat 1 Korintus 3 ayat 1. Ada jemaat yang rohani. Saudara sekalian, tetapi juga lebih banyak yang duniawi. Yang belum dewasa di dalam Kristus. Tubuhnya sudah dewasa, tetapi kerohaniannya kerdil. Kerohaniannya masih kekanak-kanakan. Doanya nggak dijawab, nggak mau ke gereja lagi. Lupa disapa sama pendeta. Pendetanya mungkin hari itu lupa pakai soft lens. Ya, sehingga walaupun dari jauh orang senyum, dia bleret sudah ya. Saya kalau copot kacamata saya nggak bisa lihat saudara jelas. Lihat ada orang ya, tapi nggak tahu itu siapa. Ya mungkin pendetanya sudah ketemu di mall, lupa tersenyum, ngamuk. Nggak mau lagi ke gereja. Ini menunjukkan saudara, anak-anak kecil secara rohani tubuhnya bisa dewasa. Saudara, selanjutnya Paulus juga menyebutkan dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Ada jemaat yang lebih suka minum susu rohani daripada makanan keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sesuatu yang mudah dicerna. Tidak suka firman Tuhan yang di dalamnya ada teguran, ada nasihat, apalagi tanggung jawab, harus ini, harus begitu, waduh.
Tapi kalau susu, wah dia seneng. Apalagi cepat minumnya, jangan lama-lama. Ya sudah ditandai ini. Siapa ini yang suka kasih susu? Siapa yang suka kasih makanan keras? Waktu saya baca ini, oh ini sudah terjadi dari jemaat mula-mula. Saudara sekalian 1 Korintus 3 ayat 2, susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Suka yang banyak ceritanya, gak seneng ya. Kalau hamba Tuhannya sudah bawain firman banyak ayat dirasani. Hamba Tuhan itu loh baca ayat terus. Loh emangnya kalau udah di gereja gak baca ayat, baca apa sudah? Masa baca kuamnya? Baca ayat, tapi kalau gak ada ayat dipuji. Ciami tadi ayatnya cuma 1 rek. Waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, susu lebih disukai daripada makanan keras. Saudara sekalian, ketidakrukunan di dalam jemaat menggambarkan ketidakdewasaan. Ciri-ciri itu disebutkan dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Jemaat bisa iri hati walaupun belum kenal, bisa. Waduh, hari ini dia bawa mobil baru itu. Besok minggu depan aku bawa. Wah, kenapa dia bisa parkir situ? Cari tahu, dapat berapa ini ya sogok yang bisa disogok ini. Wah, gampang sekali iri hati. Wah, Taci itu hari ini pakai tas hijau. Aku juga mau. Wah, ya, iri hati. Perselisihan. Ketika merasa orang itu lebih diperhatikan, lebih didulukan. Saya udah lama di gereja ini, kok gak dikasih kesempatan? Anakku lu pinter nyanyi, kok gak disuruh nyanyi? Kok dia terus? Wah, ketika ada iri hati, ada perselisihan kata firman Tuhan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Berapa banyak di dalam gereja, satu pelayan dengan pelayan lain, satu jemaat dengan jemaat lain, iri hati. Saudara, gereja itu seperti keluarga. Berapa banyak sudah dalam keluarga saudara punya anak. Anaknya 2. Sudah masih kecil-kecil saudara anak 2 anak laki saudara pulang beli oleh-oleh. Mobilan 1 merah 1 biru. Yang satu ambil merah, yang lainnya aku mau yang itu. Gimana kalau semua mau merah? Orang tua berpikir masa punya beli 2, dua-duanya merah. Ya sudahlah 1 merah 1 biru. Enggak, aku mau merah. Ini mau merah. Ya gimana? Terjadi perselisihan. Iri hati. Di dalam gereja bisa seperti itu. Ketika orang berkata apalagi gerejanya kalau banyak cabang. Kenapa yang itu dikasih yang besar? Di kota, aku kok yang di ujung-ujung di pelosok. Wah, iri hati, perselisihan. Itu menunjukkan sudah dikatakan manusia duniawi. Yang hidup secara manusiawi. Ada golongan-golongan nggak bisa bersatu. Sudah bisa lihat itu 1 Korintus 3 ayat 4. Ada yang golongan pro Paulus. Paulus kalau hidup sekarang ini tipe pengajar murni. Ngomongnya monoton. Nggak ada titik, nggak ada koma. Lurus. Kalau khotbah nggak bisa 40 menit. 3 jam paling sedikit. Sampai dia nggak kenal waktu. Jam 9 terus khotbah. Sampai 1 kali di lantai 3 ada seorang muda nunggu kapan selesainya Pak Paulus ini khotbah. Nggak mari-mari. Ngantuk sudah. Jatuh dari lantai 3. Mati pisan. Wah, kalau itu terjadi di Happy Family, gempar saudara. Wah, ini Paulus. Ada orang bilang, aku senang kalau Paulus berbobot, berisi, tenang tapi isinya dalam. Wah, ada orang bilang, waduh aku kalau datang Paulus, mau ini suwe ini kalau khotbah, suwe ini. Ya, isinya tanggung jawab ini, pengajaran ini. Aku senang Apolos. Apolos itu banyak ceritanya. Kalau khotbah itu cepat, singkat. Pokoknya bikin orang ketawa. Apolos. Wah, ini jemaat bisa pro-pro. Ya, lihat, sudah dari 2000 tahun lalu sudah begini. Bapak Ibu sudah sekalian jika tidak hati-hati.
jemaat bisa mengalami kekacauan dan tidak rukun. Dalam jemaat. Sekarang kita lihat sudah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau tadi saya bawa sudah melihat contoh ketidakrukunan di tengah keluarga. Kita bisa dengar, kita bisa alami. Saya berkata benar ya. Ngurus orang segini aja dalam keluarga susah. Apalagi sudah tambah banyak lagi dalam gereja, dalam pekerjaan, di dalam dunia, bangsa dengan bangsa. Sudah lihat pengajaran Tuhan Yesus Matius pasal 24. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya harus terjadi. Jadi kalau sudah dengar perang ini, semuanya harus terjadi kata Yesus. Tapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Sudah diberitahu. Di ayat 9 Matius 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perang agama. Karena negara agamanya beda. Dibenci, dimusuhi, diadili, dibunuh. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Saudara lihat, ketidakrukunan merupakan barang yang langka. Baik dalam satu sudah kelompok kecil keluarga, dalam pekerjaan, di dalam gereja. Apalagi di tengah-tengah pemerintahan, di dunia ini sulit sekali. Untuk mempersatukan, untuk hidup rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun. Hari ini ketika kita menerima kebenaran firman, sudah dengan subtema fresh anointing. Kita merindukan satu urapan yang baru. Kita berpikir urapan baru itu turun kalau kita ditumpangi tangan, digoyang-goyang. No. Urapan yang baru turun salah satunya adalah ketika kita mengupayakan kerukunan. Amin. Ketika kita mengusahakan kerukunan, hidup rukun. Coba kita lihat bagian yang kedua ini. Kerukunan itu menurunkan urapan yang limpah. Mazmur 133 ayat 2 firman Tuhan berkata seperti minyak yang baik. Di atas kepala, meleleh ke janggut, meleleh sampai turun ke leher jubahnya. Kerukunan yang pertama digambarkan seperti precious ointment. Minyak yang baik, minyak urapan yang kudus. Zaman dulu dalam perjanjian lama, seorang yang akan diangkat jadi imam, imam itu pendoa. Seorang yang diangkat jadi nabi, nabi itu pembawa firman. Seorang yang akan diangkat jadi raja, raja itu memimpin manajemen negara. Harus diurapi. Coba kita lihat contohnya. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Jadi saudara, minyak urapan ini berbicara panggilan. Bicara pengutusan. Bicara pilihan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudara sekalian, kerukunan digambarkan seperti minyak yang turun di atas kepala. Kepala ini bicara otoritas. Amin, sudah. Ya, kalau saudara dengar ada satu perintah dari siapa? Dari kepala. Waduh, ya siap. Saudara, kepala bicara power, bicara kuasa. Ketika firman Tuhan berkata, saudara sekalian, seperti minyak yang turun di atas kepala. Bapak ibu saudara sekalian, ketika seseorang mengupayakan kerukunan, apa yang terjadi? Maka sungguh-sungguh saudara sekalian, orang itu akan menerima satu urapan untuk menaklukkan kuasa iblis. Benar sudah. Kenapa Sarah dibela sudah oleh Tuhan?
Pada waktu Abraham berkata kepada istrinya, nanti waktu masuk Mesir kamu gak boleh bilang kamu istriku ya. Kamu harus bilang kamu adalah saudara perempuanku. Di satu sisi Abraham benar, Sarah itu saudara perempuannya. Ya, anak dari bapaknya lain ibu, zaman dulu orang kawin masih kayak begitu. Tapi sudah dari sisi yang lain dia ingin menang sendiri. Karena istrinya walaupun udah tua cantik sekali. Dia ingin selamat. Kalau sudah orang bilang dia ini Sarah istrinya, waduh nanti aku dibunuh kamu dipek. Tapi kalau kamu kasih tahu bahwa kamu adalah saudara perempuanku, sudah lihat langsung Sarah diambil, Abraham selamat, malah dikasih barang-barang, dikasih kambing, domba, dikasih semuanya. Karena apa ini kokonya kan, mau dapat adiknya kokonya harus dibaik-baikin. Sudah lihat betapa egoisnya Abraham. Tapi saya belajar saudara. Penundukan diri Sarah terhadap Abraham dibela oleh Tuhan. Sarah tidak ditiduri, Tuhan kasih mimpi, jangan tidur sama orang ini ya, kamu berani-berani. Didatangkannya tulah. Luar biasa. Sampai Sarah dikembalikan lagi. Apa yang membuat Sarah memiliki kuasa sudah? Karena dia menundukkan diri. Luar biasa. Bapak Israel kepala ini bicara otoritas. Pada waktu sudah sekalian Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Walaupun kemudian Tuhan kasih kesempatan yang berbalik, Daud bisa membunuh Saul. Apa yang dilakukan Daud? Dia tidak mau melakukan. Aku tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Luar biasa. Sudah mengerti satu posisi yang ada di atas. Dan Tuhan membela Daud luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, urapan yang turun di atas kepala. Ini berbicara sudah ketika betul-betul kita mengupayakan kerukunan. Tuhan menjanjikan kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Urapan untuk menaklukkan si jahat. Urapan untuk memimpin. Bapak ibu saudara sekalian. Jika bapak ibu sebagai orang tua mengupayakan kerukunan, suami istri saling rukun. Dia punya power sudah untuk bisa memimpin anak-anaknya. Karena anaknya lihat contoh, anaknya lihat teladan hidup. Ada anointing di dalam orang tua. Sudah sekalian yang hidup di dalam kerukunan. Ketika firman Tuhan berkata minyak itu turun di atas kepala. Meleleh ke janggut. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, janggut ini berbicara dewasa. Tidak ada anak kecil punya janggut. Betul tidak? Kecuali saudara lihat kalau main drama. Nah, kalau main drama anak ditempeli janggut-janggutan atau dikasih apa? Pensil alis saudara yang dikasih janggut-janggutan. Hanya orang laki-laki dewasa yang keluar janggut. Bapak ibu saudara sekalian, janggut berbicara kehormatan. Nanti kita lihat budaya orang-orang Yahudi di perjanjian lama. Janggut bicara kekuatan. Dan ketika firman Tuhan berkata minyak itu meleleh dari kepala turun ke janggut. Tuhan menjanjikan saudara jika kita benar-benar mengupayakan unity, kerukunan. Tuhan janjikan hidup kita tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, coba kita lihat ayatnya Mazmur 127 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya penuh dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tabung panah bicara apa? Kalau saudara lihat ayat di atasnya ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak ibu coba jika dalam keluarga hidup saudara tidak rukun. Suami istri enggak rukun. Anak-anak saudara tidak mendapatkan pendidikan yang seimbang, balance antara kasih dan disiplin. Saudara, apakah orang tua bisa menjadikan anak-anaknya seperti anak panah saudara yang diarahkan ke sasaran yang tepat? Orang-orang di luar akan membicarakan
Oh itu keluarga kaya ya. Sayang. Anak-anaknya satu begini, satu begitu. Yang itu narkoba, yang itu hamil di luar nikah. Yang itu pengangguran, yang itu gini-gini, yang itu waduh. Gimana saudara? Janggut ini bicara kehormatan. Saudara mengupayakan kerukunan yang digambarkan dengan minyak. Itu dikatakan meleleh sampai ke janggut. Coba kita lihat sudah supaya sudah bisa memahami apa yang ada dalam peraturan perjanjian lama. Orang dewasa tidak boleh gundul, tidak boleh cukur janggut. Coba kita baca. Imamat pasal 21 ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya. Nggak boleh tuh so ya. Kayak orang sekarang, zaman sekarang diplontos semua. Nggak boleh zaman dulu. Dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Itu sebabnya saudara kalau pergi ke Israel, orang Yahudi Ortodoks, nggak ada yang klimis, nggak ada. Pasti berjanggut. Nggak boleh dipotong pinggirnya sampai panjang, kruel. Iya, ini ayat ini. Dan saudara negara kita juga saudara sekalian punya agama mayoritas yang banyak kesamaan dengan Taurat. Itu sebabnya pengajar-pengajar, guru-guru mereka berjanggut semua kan. Ini. Janggut bicara kehormatan, kekuatan, kedewasaan. Dan kalau potong janggut itu memalukan sekali. Sehingga ketika pada suatu kali kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 10. Ya, anak daripada Raja Amon namanya itu Hanun. Saudara ingin mempermalukan tentara Israel, tentara Daud. Apa yang dilakukan oleh Hanun, anak daripada raja bangsa Amon ini? Coba kita baca supaya saudara memahami. 2 Samuel 10 ayat 4, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ini gambaran saudara tentara Israel dipermalukan, janggutnya dipotong. Pakaiannya juga dikatakan saudara dibolongin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kembali kepada Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang turun dari atas kepala. Urapan itu begitu limpahnya sehingga tidak berhenti di atas kepala sampai meleleh turun ke janggut. Tuhan menjanjikan jika ada kerukunan, ada kehormatan. Amin. Saudara tidak dipermalukan. Kalau keluarga rukun, orang gak bisa bicara, oh keluarga itu rukun. Kalau gereja tidak rukun, di mana-mana orang membicarakan. Adik-adik dan kakak-kakak ipar, waduh gak saling sapa. Rebutan warisan, rebutan aset, gimana sudah? Ketidakrukunan membuat dipermalukan. Bangsa dan negara sama. Bisa terpecah belah jika tidak ada kerukunan. Iblis bersorak-sorai jika tidak ada kerukunan. Saudara sekalian seperti minyak turun ke atas kepala, meleleh ke janggut. Begitu limpahnya di anointing. Sampai turun ke jubah. Jubah saudara selalu berbicara posisi orang itu. Saudara kenapa kalau saudara lagi lampu lalu lintas mati. Lalu ada polisi bawa prit. Saudara nurut semua padahal saudara jauh lebih kaya dari polisi itu. Kenapa saudara? Karena dia polisi. Kenapa bisa tahu polisi? Pakai baju polisi. Coba kalau polisinya pakai sarung. Saudara nurut gak? Dia bilang saya polisi. Saudara bilang itu orgil. Ngaku-ngaku pakai sarung gitu loh. Ya, jubah, baju menunjukkan posisi. Saudara bisa lihat penyanyi. Ya, penyanyi apa? Dari bajunya. Oh ini pasti penyanyi dangdut. Belum nyanyi loh saudara. Dari baju yang dikenakan. Waduh udah mote-mote semua. Wah itu dangdut itu.
Wah, ini pasti penyanyi country. Kenapa? Udah dari bajunya pakai kotak-kotak, pakai topi koboi. Wah, ini pasti bukan penyanyi dangdut. Baju, jubah, itu bicara posisi. Bicara saudara sekalian posisi orang benar. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Meleleh sampai ke jubahnya. Jubah menggambarkan posisi hidup orang yang hidup dalam kerukunan. Hidupnya berbuat baik. Hidupnya benar, hidupnya di dalam kekudusan sesuai Wahyu 19 ayat 8. Oh, alangkah indahnya. Jika saudara-saudara dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, bangsa dan negara, hidup di dalam kerukunan. Ada urapan fresh anointing yang begitu limpah turun atas kehidupan kita. Urapan otoritas yang bisa mengalahkan iblis, menaklukkan iblis. Urapan untuk memimpin. Saudara sekalian, anointing untuk kita tidak dihina, untuk kita boleh dihormati, untuk kita menjadi teladan. Urapan saudara untuk kita boleh mampu hidup dalam kesucian, kebenaran, berbuat baik. Sekarang kita lihat yang terakhir. Kerukunan saudara membawa kesegaran. Membawa kedamaian. Ayat 3 Mazmur 133, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau tadi kerukunan digambarkan seperti minyak urapan. Saudara, di bagian yang ayat 3 kerukunan digambarkan seperti embun gunung Hermon turun ke gunung Sion. Gunung Hermon itu sudah kalau di Israel letaknya di utara, tinggi. Ya, kalau saudara pernah ke Israel mau naik gunung Hermon harus pakai cable car. Tinggi. Kalau saudara pergi masih Januari, Februari ditutupi semuanya oleh salju. Tetapi yang istimewa sudah gunung ini sepanjang tahun mengeluarkan embun. Luar biasa. Gunung Hermon yang tinggi selalu tertutup embun. Itulah menggambarkan karunia Allah yang selalu membawa kesegaran. Saudara, embun itu segar. Nggak mungkin sudah di Hermon itu orang bilang aduh panas, nggak mungkin. Dingin, sejuk karena ada embun. Membawa kesegaran. Saudara, daerah sekeliling Hermon sangat subur. Kenapa? Karena selalu ditutupi embun. Sehingga di situ petani-petani bisa bercocok tanam sayur, buah bisa. Menggambarkan saudara membawa pertumbuhan. Embun membawa kehidupan. Coba kita lihat Hosea 14 ayat 6. Aku Tuhan akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Wow. Gunung Sion yang tinggi yang selalu berembun. Menggambarkan karunia Allah yang selalu limpah tidak pernah habis. Firman Tuhan berkata saudara, kerukunan seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Gunung Sion itu berada di tempat rendah. Di Yerusalem. Saudara, gunung Sion itu menggambarkan posisi kita sebagai orang percaya. Yang jika kita memberikan hati yang rendah, selalu siap menerima anugerah Allah yang melimpah-limpah. Amin. Tahukah saudara jarak gunung Hermon sampai ke gunung Sion itu 150 kilometer. Saya cari di Google. Ya kalau salah maafkan ya. Itu jaraknya kurang lebih Surabaya Kediri. Jauh tidak sudah? Jauh. Itu sebabnya sesuatu yang mengherankan. Turunnya embun dari gunung Hermon sampai bisa saudara ke gunung Sion. Itu satu miracle, satu mujizat. Menggambarkan bahwa anugerah Allah yang melimpah dari Allah yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha kudus. Kok bisa saudara?
dinikmati oleh manusia yang begitu rendah, yang jauh menjadi dekat karena Kristus. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah Yesus Kristus damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya kalau di STT mengajar ini ya, surat-surat Paulus. Bapak Ibu, menarik sekali ini, Paulus sedang bicara yang jauh dan yang dekat. Siapa ini? Yang jauh, saudara sekalian, itulah kita, orang bukan Yahudi. Yang dekat itulah orang Yahudi. Tapi yang jauh sudah kita, dan yang dekat Yahudi dipersatukan karena Kristus. Tidak ada lagi tembok pemisah. Dan zaman dulu saudara, orang Yahudi kalau beribadah pergi ke Yerusalem, datang juga orang bukan Yahudi mau datang ke Bait Allah Yerusalem beribadah, tidak boleh barengan. Ada tembok pemisah tinggi. Jadi ini Paulus bicara fakta, sejarah. Tapi ketika Kristus datang, tidak ada lagi tembok pemisah. Amin. Di dalam sinagog laki perempuan aja pisah. Apalagi Yahudi, non-Yahudi enggak boleh bersama, ada tembok pemisah. Tapi Kristus menghancurkan perseteruan, merubuhkan tembok pemisah. Wow. It's miracle. Bagaimana embun anugerah Allah yang dari Hermon yang begitu tinggi bisa sampai sudah jauh ke Gunung Sion. Diperlukan hati yang rendah untuk hidup dalam kerukunan. Amin. Kenapa saudara Sion bisa merasakan embun yang datang dari Hermon begitu jauh? Karena letaknya Sion yang sangat rendah. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang mau sudah untuk hidup rukun. Hanya orang yang sombong berada di puncak sendirian. Kemarin setelah persiapan semua, saya sama Bapak sempat nonton film silat di TV. Saya lihat sampai habis, waduh moral message-nya bagus, saya cerita singkat aja. Saya lupa judulnya apa ya, Jungle Kung Fu kalau nggak salah. Yang main siapa ya, pokoknya yang main cukup terkenal lah. Jet Li apa sembulah. Ya, pokoknya judulnya itu Jungle Kung Fu. Ceritanya sudah ada seorang yang ingin jadi nomor 1. Ya, dan dia tahu saudara yang hanya bisa mengalahkan dia ini ada di dalam penjara. Jadi saudara sekalian, dia data semua orang-orang pesilat hebat-hebat dari yang juru nendang, juru silat, juru main pedang. Wah, semuanya dibunuh supaya dia bisa jadi nomor 1. Akhirnya sudah para polisi bingung semua, cari tahu yang bisa mengalahkan orang maniak ini yang mau jadi nomor 1 ini. Hanya ada yang dipenjarain, yaitu yang diperankan oleh si lakon itu. Jadi paksa dikeluarin. Singkat cerita terakhir sudah. Sampai peperangan duel antara yang maniak mau jadi nomor 1 ini rupanya dipicu juga kecewa, sakit hati. Karena istrinya sakit kanker dan mati. Jadi dia pelampiasannya saudara ingin jadi orang yang hebat. Bapak Ibu sudah sampai kemudian duel yang terakhir. Ini orang yang lakonnya ini sudah bisa mengalah, aduh tinggal dibunuh. Tapi waktu dia mau angkat pedangnya, tangan kanannya pakai gelang tali. Itu dikasih sama istrinya bilang, kamu gak boleh bunuh orang. Ilmumu bukan untuk bunuh. Sementara yang maniak yang mau jadi juara nomor 1 ini, kalau kita belajar ilmu silat itu hanya untuk bunuh. Tapi istri lakon itu berkata kalau kamu bisa punya ilmu silat bukan untuk bunuh. Jadi waktu dia udah mau bunuh, dia lihat tali gelangnya. Gak jadi. Jadi sudah si maniak ini dibiarkan hidup. Wah ini mau bunuh lagi. Sampai dia pingsan, hampir mati. Tapi namanya juga film kan, tergantung sutradara kan. Akhirnya si maniak ini ditembak sama polisi, mati. Tapi sudah saya ingin ceritakan adalah moral message. Waktu ini sudah dia akhirnya dibebaskan dari penjara. Saudara, dia berkata apa? Saya belajar.
bahwa untuk menjadi orang nomor satu, dia berada di puncak. Di puncak dia tidak bisa share dengan orang lain. Betul saudara, tempatnya sempit. Dan orang kalau selalu ingin jadi nomor satu, dia akan menjadi orang yang kesepian. Very lonely. Betul tidak saudara? Luar biasa. Dan dia memilih bersama istrinya membuka saudara perguruan silat. Terima murid, dari muridnya 10, 100, banyak. Karena dia memilih tidak mau menjadi nomor satu sendirian. Kalau dia mau jadi nomor satu, dia selalu duel, tantang terus supaya aku nomor satu kan. Tapi kalau dia memuridkan, dia bagi ilmunya. Amin. Dia ajarkan semakin banyak, dia tidak lagi jadi nomor satu, it's okay. Tapi hidupnya tidak pernah dalam kesunyian. Perdamaian diutamakan. Saudara, kerukunan diutamakan. Sehingga orang bisa melihat bahwa kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Mengampuni dan hidup berbuat baik menjadi gaya hidup. Amin, sudah. Kan kita punya banyak teman. Coba kalau saudara di mana-mana gegeran, gak punya banyak teman. Tapi kalau saudara hidup rukun, suami istri, suaminya ngamuk, istrinya memaafkan, gak jadi gegeran. Sebaliknya istrinya cerewet gini-gini, suaminya diam aja, rukun. Ketika kerukunan sudah diupayakan, firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke tengah kerukunan. Yang seperti embun membawa kesegaran, kedamaian. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Kesimpulan saudara yang terakhir. Kerukunan seperti harta karun yang sulit diperoleh. Iblis sangat mengupayakan perpecahan dalam keluarga, gereja, bangsa-bangsa. Kedua, kerukunan digambarkan seperti minyak urapan yang baik. Minyak yang turun ke atas kepala. Menggambarkan kerukunan akan membuat seseorang memiliki kuasa untuk menghancurkan iblis dan menerima urapan menjadi pemimpin. Minyak yang kemudian juga meleleh ke janggut. Kerukunan menimbulkan rasa hormat, respek. Hidup tidak menerima penghinaan. Minyak yang meleleh sampai ke jubah. Kerukunan memampukan kita bisa berbuat baik, hidup dalam kebenaran, kekudusan. Yang terakhir, kerukunan digambarkan seperti embun dari Gunung Hermon yang sangat tinggi ke Gunung Sion. Allah dari tempat yang maha tinggi memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya kepada orang yang rendah hati dan mengupayakan kerukunan. Fresh anointing dimulai dari kerukunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.